Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bersyukur kita hari ini bisa berjumpa, bertatap muka dan bisa kembali melihat tayangan video yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita dengarkan, video yang bermanfaat ini menjadi amal jariah untuk mendengarkan dan yang menyampaikan, insyaallah. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama Al-Ustaz Al-Asy'ari SAG M.Hum misalnya MSI, Masya Allah, MSI jangan diubah. Jangan diubah. Alhamdulillah hari ini beliau menjadi narasumber kita pada Ramadan yang kedua. Alhamdulillah, puasa Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Masih kuat ya? Insya Allah. Kuat. Harus tetap kuat. Harus tetap kuat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan dan melihat tayangan video ini, insya Allah tema kita pada pagi hari ini, menjelang siang hari ini, puasa Ramadan yang kedua hari ini, ialah tentang keistimewaan dari bulan Ramadan. Bagaimana keistimewaannya dan seperti apa orang yang berada ketika di bulan Ramadan, nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, ada baiknya kita perkenalan singkat dulu dari Al-Ustaz Al-Asy'ari yang sudah hadir bersama kita hari ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saya Al-Asy'ari dan sering dikenal Al-Asy'ari Al-Pagurawani. Pagurawani, ya, karena Facebooknya pun ada Pagurawannya. Al-Pagurawani, anak Pagurawan. Alhamdulillah hari ini kita sangat berbangga dan sekaligus ucapan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan ini merupakan hari yang kedua. Kita yakin dan percaya hari kedua ini insya Allah kita lebih baik dibanding pada hari yang pertama. Amin. Dan sebagai seorang beriman kita mesti optimis. Siap. Seperti itu aja. Dan kemudian kalau melihat aktivitas kehidupan sehari-hari kita, dipercaya sebagai pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Batubara. Ternyata Ustaz Asy'ari adalah ketua PD Al-Wasliyah Kabupaten Batubara. Masyaallah, tahniah Ustaz. Amin, insyaallah. Insyaallah. Ini luar biasa berjumpa dengan Syekh Syairi Abbas nih. Allah, jarang-jarang nih berjumpa nih. Tapi alhamdulillah sekali berjumpa. Ya, kita berbincang tentang Ramadan dan hari ini beliau menjadi narasumber kita. Insyaallah. Gaduh-gaduh hati juga nih, karena yang menjadi hostnya ini lebih ini kan. Baik pemirsa, tadi perkenalan singkat dari Al-Ustaz Al-Asy'ari. Selanjutnya kita akan masuk kepada bincang Ramadan kita. Kira-kira Ustaz, apa yang menjadi keistimewaan yang dirasakan oleh seorang muslim ketika masuk pada bulan Ramadan? Alhamdulillah, ini satu tema atau bincang yang sangat baik ya, sangat bagus. Walaupun pada dasarnya ada orang yang sudah dapat menjalankan puasa Ramadan itu secara baik dan benar, akan tetapi dalam rangka untuk memberikan penguatan, kita sering sekali menghadirkan satu syariat itu lebih kepada pendekatan sejarahnya dalam rangka untuk memberikan penguatan. Karena kita yakin bahwa dengan peristiwa, kisah atau sejarah yang ada di dalam Islam itu, maka seseorang akan dapat melihat apa yang melatar belakangi kemudian bagaimana langkah awal ketika syariat itu pertama sekali diturunkan. Ada hal-hal yang sangat unik kita rasakan bahwa di saat syariat puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan bukan pada periode Mekah, tapi pada periode Madinah. Tepatnya pada saat 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berdomisili di Madinah. Berdomisili di Madinah. Nah, kemudian melihat daripada rentang waktu ketika syariat itu diturunkan, itu menandakan bahwa syariat ini begitu istimewa sehingga dibutuhkan waktu, kesiapan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah shaum itu secara sempurna pula gitu. Nah, sesuatu yang istimewa itu kan tidak ujuk-ujuk langsung diturunkan oleh Allah, tapi mesti ada dipersiapkan dulu. Dan syariat sangat memahami bahwa ini berat gitu, ini berat, sehingga syariat itu sendiri memberikan keringanan
berbagai macam upaya meringankan daripada ibadah ini agar seseorang yang menjalankannya itu bisa merasa ringan dalam menjalankan ibadah. Nah, ayat yang selalu menjadi rujukan kita dalam tema Ramadan ini kan Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. Jadi kalau kita melihat dari Al-Baqarah 183 itu ada satu metodologi Al-Quran ketika menyeru, ya. Ini ada syariat, kemudian diserulah orang untuk menjalankan perintah tersebut, dan supaya tidak menjadi komplain terhadap yang disuruh tadi, maka Al-Quran sendiri yang memberikan keringanan itu. Jadi kalau kita bahas ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama itu kan disuruh adalah keimanan kita. Al-Quran tidak menyuruh nama-nama kita, tidak menyuruh status keislaman kita, tapi yang disuruh adalah keimanan kita. Nah, ini pondasi. Maka seringan apapun satu perintah yang Allah turunkan tapi tidak didasari atas dasar keimanan, itu akan terasa berat. Berat kali itu. Berat itu. Nah, kemudian seberat apapun perintah yang Allah turunkan tapi ketika didasari atas dasar keimanan, itu akan terasa ringan. Masya Allah, betul sekali. Terasa ringan. Makanya kata kuncinya kan iman. Kata kuncinya adalah iman. Sehingga para ahli memahami bahwa ketika datangnya perintah puasa di bulan Ramadan ini, yang mesti kita hadirkan itu bukan hanya fisik saja. Sebab kehadiran fisik itu tidak menjamin seseorang akan mampu melewati Ramadan itu dengan sempurna. Betul. Jadi ada orang fisiknya besar, ototnya kuat, tenaganya kuat, usia masih muda, tapi dia tak mampu menjalankan ibadah puasa nih. Karena tak ada rasa keimanan yang kuat. Keimanan itu. Betul. Nah, ada orang yang biasa-biasa saja, mungkin dari segi pekerjaan pun pekerja berat gitu kan, dan itu pun juga belum mampu, tapi dia bisa menjalankan ibadah shaum itu dengan sempurna, sangat sempurna. Masya Allah. Itu kenapa? Karena memang didasari atas dasar keimanan. Nah, sehingga pola Al-Quran kan seperti itu dia. Yang dipanggil adalah keimanan. Maka kalau kita hadir hanya sekedar fisik, maka di situ kita akan dapat melihat ada orang yang berguguran di jalan Ramadan ini. Betul. Tak sampai dia kepada finishnya, tak sampai Ramadan, finish Ramadan itu. Maka sering sekali lah kita lihat bahwa kita ini mungkin sudah berpuluh-puluh kali bertemu dengan Ramadan. Pertanyaan besar kita adalah, sudahkah kita menjadi pemenang? Betul. Sudahkah kita menjadi pemenang? Sebab Ramadan itu bukan latihan lagi. Betul. Kalau kita latihan terus, kapan menjadi pemenang? Jadi ini satu mindset yang mesti kita rubah, bahwa Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi kita sudah berperang di situ. Sebagaimana juga ketika kita lakukan pendekatan sejarah bahwa di tahun kedua Hijrah itu kan ada 3 peristiwa perang yang terjadi. Bayangkan itu, Ustaz. 3 peristiwa perang. Dan peristiwa perang terbesar itu adalah Badar Kubra. Bayangkan kondisi alam yang rata-rata panasnya itu 45 ke 50 derajat. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan itu. Kemudian baru pertama sekali menjalankan puasa perdana Ramadan. Kan baru puasa perdana itu. Puasa perdana. Dan ketika memasuki pertengahan Ramadan, di situ terjadi peristiwa perang. Jadi bayangkan bagaimana keren kali lah Rasul kita itu kan, Masya Allah kan? Luar biasa. Jadi kalau ada orang hari ini yang sepele dengan orang-orang Arab, kita pikir perlu baliklah untuk melihat sejarah ini. Betul. Perlu sejarah. Nah, jadi maka karena Ramadan itu begitu istimewa, kita sering menyebutkan bahwa sahabat itu sudah menjadi pemenang sebelum Ramadan berakhir. Masya Allah. Kita belum menjadi pemenang setelah Ramadan berakhir. Betul. Kenapa? Karena kan 17 Ramadan tuh, Ustaz. 17 Ramadan itu kan Allah memberikan kemenangan dalam perang Badar. Jadi ini bayangkan dalam keadaan saum, kemudian dalam keadaan berperang gitu kan. Dan di situ memang keringanan bagi sahabat untuk tidak berpuasa gitu kan, dalam kondisi yang ada seperti itu. Tapi kebanyakan para sahabat itu berpuasa. Dengan kondisi yang ada, mereka berpuasa berhadapan dengan ribuan pasukan kafir Quraisy Mekah. Ribuan, bukan seratusan. Nah, sementara posisi pasukan muslimin 313 orang. 313. Bayangkan itu.
Satu banding berapa tuh ya kan? Dengan alat yang seadanya, akomodasi yang tidak banyak gitu kan, dan kemudian memang kondisi dalam keadaan menahan lapar, kondisi dalam keadaan menahan haus. Nah, kisah ini kita hadirkan supaya memang untuk menakar sejauh mana kekuatan kita di dalam berpuasa ini. Nah, sehingga keistimewaan Ramadan itu, keistimewaan puasa di bulan Ramadan itu benar-benar dirasakan oleh para sahabat, sangat-sangat dirasakan. Masya Allah. Nah, ini yang apa namanya itu pentingnya bagi kita untuk menghadirkan kisah itu, agar kisah itu dijadikan sebagai panduan. Sebab Nabi pun juga menjadikan kisah sebagai panduan. Betul. Maka kenapa kita pula yang tidak ada apa-apanya ini melupakan kisah itu? Betul sekali. Seperti itu, Ustaz. Makanya karena Ramadan dan di dalamnya ada perintah puasa itu begitu sangat istimewa, sehingga itu tidak Allah turunkan di awal-awal masa kenabian, tapi ketika pada masa Nabi sudah berada di dalam satu wilayah yang aman, yang dinamakan dengan Madinatul Nabawi, maka perintah itu Allah turunkan. Nah, itu bukan hanya sekedar penguatan, tapi sudah menjadi sebuah apa namanya itu, sebuah ujian yang begitu sangat luar biasa dari Allah. Betul. Seperti itu. Seperti itulah prospek atau proses awal ketika ibadah puasa Ramadan itu diperintahkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kepada firman Allah yang Ustaz sampaikan tadi bahwa ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil ini kepada orang yang beriman. Setelah itu lanjutannya. Nah, jadi kita lihat bagaimana pola Al-Quran ketika memerintahkan satu syariat gitu kan. Panggil dulu orangnya, baru berikan perintah. Ini kan terbiah juga nih untuk anak-anak kita. Kita kan selalu kali, apalagi sebagai seorang guru gitu kan, manggil anak dulu. Belum datang anak, udah kita perintah dia. Bagaimana perintah itu mau diikuti oleh si anak gitu kan. Nah, jadi Al-Quran gitu, panggil dulu dia. Setelah datang, baru ada perintah. Makanya kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan datang yang disuruh itu tadi dengan panggilan keimanannya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa. Nah, kalau sudah ada perintah, biasanya itu kan ada dua sikap yang lahir dari yang diperintahkan. Yang pertama menolak, yang kedua dia akan protes. Dia akan protes. Mengapa aku saja yang diperintah? Atau anak-anak lagi kita panggil, ya Buya, Abi, atau panggilan-panggilan lainnya, kenapa adik saya yang diperintah? Sementara kakak kok enggak? Tidak. Abang kok tidak? Nah, tapi ketika seorang ayah sudah paham bahwa ini merupakan bagian daripada protes yang dikeluarkan oleh anak, maka dia akan katakan, abangmu sudah ayah suruh ngangkat air, dan dia sudah lakukan. Kakakmu sudah disuruh mamamu tadi untuk membeli cabai umpamanya, udah dilakukan. Nah, kira-kira kalau perbandingan ini sudahlah ada sama-sama yang dicemburui oleh sang anak tadi, ternyata mereka juga sudah diperintahkan sebelum melakukannya. Ada enggak rasa cemburu itu? Pasti tak ada. Nah, ada cemburu. Nah, itu pola Al-Quran. Betul. Itu pola Al-Quran. Metode ya. Metode Al-Quran untuk apa namanya itu? Memerintahkan itu tadi. Sebab ini berat ini. Puasa itu berat. Bayangkan pula, bukan kita itu lapar karena tak ada yang dimakan, bukan kita itu tak minum karena tak ada yang diminum. Ada yang dimakan, ada yang mau diminum, tapi memang diharamkan pada saat ini. Ini batuk-batuk, ini nak minum. Karena lagi puasa kan, jadi tak ada minum ini. Masya Allah. Nah, jadi lanjutan daripada ayat itu kan, ketika sudah datang, kutiba alaikumusiyam. Nah, ketika ada yang datang protes umpamanya, kenapa kami saja ya Allah yang kau perintahkan untuk puasa? Oh tidak, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan gitu ya, kan gitu dia. Jadi ketika ada protes, karena tadi kalau dia orang yang datang ketika diberikan perintah, paling tidak ada dua sikap. Salah satunya adalah dia akan protes. Nah, bagi orang yang protes ini tadi, Allah bukakan bahwa sesungguhnya puasa ini bukan kewajiban hanya untukmu saja, tapi juga sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, alasan apa lagi? Protes tadi sudah terjawab bahwa sesungguhnya puasa itu bukan untuk dia saja. Kalau sudah berarti ternyata puasa itu bukan untuk saya saja, tapi juga orang-orang sebelumnya sudah diperintahkan untuk berpuasa. Nah, disitulah letak keistimewaan. Barulah Allah masukkan apa sebetulnya menjadi goal daripada puasa di bulan Ramadan itu. La'allakum tattaqun. Itu goalnya situ.
pasti kamu akan menjadi orang bertakwa. Jadi bukan lagi kalau diartikan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan lagi. Ketika dia sudah menjalankan ibadah Ramadan itu dengan keimanannya, kemudian penuh dengan ihtisab gitu kan, penuh dengan perhitungan, maka ketakwaan itu bukanlah menjadi sebuah cita-cita, tapi insya Allah akan dia dapatkan kepastian. Kepastian. Sudah pasti. Nah makanya lebih diringankan lagi oleh Allah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit gitu. Kira-kira hari yang sedikit itu berapa hari lah? 1, 2, 3 hari. Tapi kenapa Ramadan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayyaman ma'dudat? 30 hari itu waktu yang sedikit. Ternyata memang saking kan begitu istimewanya setiap detik, setiap waktu yang ada di Ramadan itu, jadi 30 hari itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat sedikit. Ya. Tiba-tiba loh, ini aja udah masuk puasa yang kedua. Tak terasa. Tak terasa, Wak. Besok udah puasa yang ketiga. Ya walaupun bagi pemula mungkin guling gantang juga deh kan. Guling gantang juga Ini dia. bahasa Pagurawan. Guling gantang. Guling Itu gantang. ada putri di rumah satu kan, anak usia 7 tahun kan. Wah, luar biasa. Kadang-kadang tisu diletakkannya di mulut. Tisu diletakkannya di matanya gitu. Tapi alhamdulillah sepengetahuan kita selesai dia 1 hari itu untuk menjalankan puasa. Begitu Ustaz. Jadi memang keistimewaan daripada puasa itu karena dia berat. Betul. Dan orang-orang yang bisa menjalankan itu adalah orang yang memiliki keimanan lah, keimanan yang kuat. Dan kalau dia hilangkan keimanannya itu dan dia datang hanya sekedar dengan fisiknya saja, itu tak akan dia akan menjadi orang-orang gugur di jalanan Ramadan. Insyaallah. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana orang Islam atau seorang Muslim yang melaksanakan puasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Dan bahkan tadi disampaikan oleh Ustaz Asy'ari bahwa sejarah awalnya itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya kan, sangat luar biasa sekali peperangan yang dihadapi oleh Nabi, bahkan dalam keadaan berpuasa, Ustaz. Dalam keadaan berpuasa. Apatah lagi kita hari ini yang hanya melawan hawa nafsu kita, jihad kita di situ. Maka mungkin kita akan tanya Ustadz, apa kira-kira pesan yang bisa diambil dari sejarah yang disampaikan tadi, Ustadz? Ya, pendekatan kisah yang kita lakukan itu memang dalam tataran beberapa beberapa fase perjalanan kehidupan umat ini. Memang terbukti berhasil. Ustaz. Berhasilnya itu bahwa ketika kisah itu kita hadirkan, mereka bisa bangkit menjadi orang yang memiliki karakter keimanan yang kuat gitu. Betul. Sehingga hal-hal yang sifatnya manusiawi itu akan dapat terjawab dengan hadirnya kisah ini gitu. Dan kisah itu memang kalau kisah di dalam Al-Quran itu kan sumbernya jelas, bukan dongeng gitu kan, bukan kisah kancil dengan Pak Tani gitu kan, tapi betul-betul kisah yang bersumber daripada dalil-dalil yang qat'i. Sehingga kalau pendekatan kisah ini kita lanjutkan dan dalam beberapa bentuk tarikh tasyrik itu kan, sejarah sejarah penerapan hukum Islam itu akan dapat menghantarkan kita menjadi orang yang ridho dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Nah, jadi Ramadan itu begitu istimewa. Saking kan istimewanya, ini satu-satunya amalan yang tidak bisa diambil oleh orang lain pahalanya. Betul. Iya, kalau sholat kita bisa ria gitu kan, sedekah kita bisa ria. Tapi kalau puasa ini, apa yang mau banggakan dengan puasa ini? Lemas, sama-sama lemas. Dan makanya kita pun juga tak bisa menuduh seseorang itu dalam keadaan tak berpuasa gitu kan, karena kita tidak tahu. Maka ini merupakan ibadah syariah. Jadi kan istimewa nih, Ustaz. Betul. Ini kan sangat istimewa, ibadah syariah, ibadah yang sangat-sangat rahasia. Dan berapa kadar yang akan kita dapatkan daripada pahala itu Allah yang akan memberikan kepada kita, dan itu belum dibukakan oleh Allah. Betul. Kalau kita bersedekah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasal habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Jelas. Ya, kalau kita bersedekah itu seumpama menanam satu benih.
iya kan? Kemudian benih tadi tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai tadi ada 100 butir. 100 butir. Wallahu yudhaifu liman yasha. Kemudian Allah akan tambah sampai kita tak tahu berapa Allah tambah. Nah, tapi untuk Ramadan, untuk puasa ini, Allah tak buatkan kadarnya berapa. Nah, disitulah kelak nanti kita akan mendapatkan, kalaupun baiklah puasa kita selama Allah izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan. 10 kali, 20 kali umpamanya sesuai dengan usia kita. Kalau usia kita balik, kita ini barangkali kita sudah bertemu dengan Ramadan tuh 30 atau 32 kali bertemu dengan Ramadan. Nah, dari 32 kali kita bertemu Ramadan itu, mana kita yang memang memiliki Ramadan yang berkualitas. Nah, seperti itu, Ustaz. Alhamdulillah, sangat menyentuh sekali, dan pesan yang dapat kita ambil petik hikmahnya dari tema kita pada hari ini tentang keistimewaan dari bulan Ramadan. Barangkali demikian saja bincang Ramadan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan. Masya Allah, luar biasa, Ketua PD Al-Wasliyah, Masya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan pada Ramadan yang ketiga nanti dan seterusnya kita akan bincang Ramadan lagi dengan para da'i dan ustaz-ustaz yang ada di Kabupaten Batubara. Nantikan terus videonya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.